Selamat datang di percobaan fluida statis dengan subtopik percobaan tekanan hidrostatis. Nama saya Mozartian Elogia Kristi dari 11 MIPA 1 nomor absen 17. Video kali ini akan menjelaskan tentang konsep sederhana melalui percobaan dan pembahasan mengenai tekanan hidrostatis. Seperti apa ya? Saksikan yuk! Nah, sebelum melakukan percobaan tekanan hidrostatis, alangkah baiknya kita mengetahui definisi berikut ini. Yang pertama mengenai fluida statis. Definisi fluida sendiri merupakan zat yang mengalami deformasi secara kontinu saat diberikan tekanan geser. Fluida sendiri tidak hanya berupa zat cair saja kok. Zat padat dan gas bisa disebut fluida jika memenuhi syarat-syarat sebagai fluida. Maka, definisi fluida statis merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat fluida yang diam atau tidak bergerak. Yang kedua, mengenai tekanan. Tekanan sendiri merupakan gaya yang bekerja perluasan permukaan bidang benda. Maka, definisi tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan fluida diam atau statis yang bergantung pada jenis fluida dan kedalaman titik terhadap permukaan. Itu permukaan air ya. Sekarang kita lihat yuk percobaan tekanan hidrostatis yang dipaparkan dalam video berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah botol bekas kosong, air mineral, lakban hitam, spidol hitam, mistar, cutter atau gunting. Pertama, dapat kita ukur dengan mistar untuk menentukan titik yang akan dilubangi dengan contoh sebagai berikut. Kemudian, lubangi dengan cutter atau gunting. Potonglah lakban menjadi beberapa bagian. Tutup setiap lubang tersebut untuk mencegah terjadi kebocoran, sehingga akan terlihat seperti berikut. Kemudian, tuangkan air mineral ke dalam botol bekas kosong yang sudah diberi lubang tadi dan yang sudah dilekati lakban hitam. Usahakan menuangkannya dengan hati-hati agar tidak tumpah. Lepaskan lakban hitam dengan satu persatu dan mengamati perubahan yang akan terjadi. Wah, kok bisa seperti itu ya? Air yang terpancar semakin ke bawah semakin kuat, sedangkan air yang terpancar semakin ke atas semakin lemah. Dari percobaan tadi, mengapa bisa menjadi seperti itu ya? Saksikan terus dalam pembahasan berikut ini. Dari video percobaan yang telah dilakukan, terdapat perubahan seperti ini. Tolong abaikan muka sayanya, tetapi lihatlah perubahan pancaran airnya. Jika dilihat, titik lubang yang paling atas mendapat pancaran air yang lebih lemah. Sedangkan titik lubang yang paling bawah mendapat pancaran air yang lebih kuat daripada yang lainnya. Mengapa pancaran air semakin ke bawah semakin kuat pancarannya? Karena
lubang paling bawah mendapat tekanan yang paling besar dibanding lubang yang ada di atasnya. Sehingga lubang paling atas mendapat tekanan air yang lebih kecil dan kekuatan pancaran airnya juga relatif lemah. Yang kedua, besaran apa yang memengaruhi tekanan hidrostatis pada suatu fluida? Berdasarkan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu massa jenis air dengan satuan SI kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Yang kedua, percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Dan yang terakhir yaitu ketinggian atau dalam simbol H. Tetapi karena berupa cairan, maka disebutnya kedalaman dengan satuan SI-nya meter. Analisis data hasil pengamatan. Dari data yang diambil, yang pertama kedalaman air yaitu 21 cm atau dikonversikan dalam satuan SI yaitu 0,21 meter. Yang kedua, H1 yaitu di bagian titik pertama yaitu 10 cm atau dikonversikan menjadi 0,1 meter. Yang kedua, titik kedua yaitu 14 cm atau dikonversikan menjadi 0,14 meter. Dan yang titik ketiga berupa 18 cm atau dikonversikan menjadi 0,18 meter. Dengan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan gram yaitu 10 meter per second kuadrat. Maka, untuk mendapat tekanan hidrostatis pada titik lubang pertama, yaitu dengan memasukkan rumus tekanan hidrostatis ya, dengan cara rumus tekanan hidrostatis yaitu Rho atau massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian atau disebutnya sekarang adalah kedalaman pada titik lubang pertama. Dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,1 meter sama dengan 1000 Pascal. Begitu pula dalam mencari tekanan hidrostatis pada titik lubang kedua dan titik lubang ketiga. Ternyata nih, tekanan hidrostatis dari ketiga ini lebih besar yaitu tekanan hidrostatis pada titik lubang ketiga. Sedangkan yang paling terendah yaitu pada titik lubang pertama. Maka, jika disimpulkan yaitu P3 lebih besar daripada P2 lebih besar daripada P1. Atau P1 lebih kecil daripada P2 lebih kecil daripada P3. Ayo kita tarik kesimpulan dari percobaan tekanan hidrostatis kali ini. Maka kesimpulannya yaitu, pertama, besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman zat cair. Yang artinya, semakin dalam titik fluida dari permukaan, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Yang kedua, besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan nilai massa jenis. Yang artinya, semakin besar nilai massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Demikianlah percobaan dan pembahasan mengenai tekanan hidrostatis kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.